Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, drama Sang Kuryang. Perkenalkan, saya Hikmah Agusti. Saya di sini sebagai Raja Sungging Purbakala dan Bujang 1. Nama saya Zahra Tunisya. Saya berperan sebagai Wayung dan Bujang 2. Saya Milhatun Nihaya sebagai Tumang dan Bujang 3. Nama saya Farah Safitri, berperan sebagai Dayang Sumbi. Saya Wildan Syafar Daniel Khalili berperan sebagai Sang Kuryang. Terima kasih, selamat menonton. Suatu hari ada seorang raja bernama Raja Sungging Purbangkara yang hendak pergi berburu ke hutan. Namun di tengah jalan, ia merasa ingin buang air kencing. Aku ingin buang air kecil. Di mana ya? Di sini saja. Sudah. Semoga dengan meminum air seni sang raja, hamba dapat memperoleh keturunan. Tidak lama kemudian, Wayung pun hamil dan ia melahirkan bayi perempuan yang cantik yang diberi nama Dayang Sumbi atau Rara Satu. Kita harus membawanya ke keraton. Setelah Dayang Sumbi dewasa, Raja Sungging Purbangkara pun tewas dalam pertempuran karena raja-raja yang memperebutkan Dayang Sumbi. Wahai Dayang Sumbi, menikahlah denganku. Akan kuberi segalanya untukmu. Maaf Raja, aku tidak bisa. Aku tidak mencintaimu. Dayang! Beribu-ribu cara telah dilakukan oleh para raja, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berperang oleh sesamanya untuk memperebutkan Dayang Sumbi. Namun, Dayang Sumbi memutuskan untuk mengasingkan diri ke sebuah bukit ditemani si Tumang. Cuma aku sangat bosan sekali dengan keadaan sekarang ini. Sampai-sampai aku harus mengasingkan diri seperti ini. Aku ingin merajut saja. Kau duduk sini ya. Sial, toroknya terjatuh. Aku malas sekali mengambilnya. Andai saja ada seorang laki-laki yang mengambilnya, akan kujadikan sebagai suami. Dan jika dia perempuan, akan kujadikan saudaraku. Tanpa pikir panjang, si Tumang pun berlari menuju tempat jatuhnya torok tersebut dan membawakannya kepada Dayang Sumbi. Sesuai dengan janjinya tadi, apabila ada seorang laki-laki mengambilkan torok tersebut, maka Dayang Sumbi akan menjadikan sebagai suaminya. Oh Tumang, kau sudah mengambilkannya untukku. Akan kujadikan kau suami.
Dayang Sumbi dan Tumang pun menikah dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan diberi nama Sangkuriang, dan mereka pun hidup dengan tenang. Suatu ketika, Sangkuriang dan Tumang pergi berburu ke hutan untuk mencari makan. Saat itu Sangkuriang menyuruh Tumang untuk mengejar babi betina. Wahai Tumang, kejarlah babi betina itu. Cepat! Kenapa tidak mau? Kalau kamu tidak mau, akan kau bunuh. Dengan rasa tidak bersalah, Sangkuriang pun membunuh si Tumang dan membawa hati Tumang kepada ibunya, Dayang Sumbi. Ibu, ini kubawakan hati aku dapatkan dari hutan. Ibu akan memasaknya. Tanpa rasa curiga, Dayang Sumbi pun memasak hati tersebut dan memakannya bersama Sangkuriang. Ngomong-ngomong, kemana sih Tumang? Dia sudah pergi, Bu. Kemana? Hati yang kita makan ini adalah hati si Tumang. Apa? Apa kau tidak tahu kalau Tumang itu adalah ayahmu? Maafkan aku, Ibu. Aku tidak tahu kalau ternyata Tumang itu adalah bapakku. Sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi. Sudah, sana pergi. Setelah itu, Sangkuriang pergi merantau sampai ia telah tumbuh lebih dewasa, dan ia pun sekarang telah memerintah sebuah kerajaan di daerah timur. Sampai suatu saat, ia pun kembali ke daerah barat, ke tempat asal ibunya. Ia bertemu dengan seorang gadis yang cantik. Ia tidak menyadari bahwa wanita itu adalah ibunya. Wah, siapakah gadis cantik itu? Rasanya aku sudah mulai jatuh cinta. Aku ingin menikahinya. Berhari-hari, Sangkuriang berusaha mendekati gadis itu, sampai akhirnya ia berusaha untuk menikahinya. Wahai Raraswati, menikahlah denganku, hiduplah bersamaku. Aku tidak bisa secepat itu menentukannya. Aku harus memikirkannya lebih matang soal itu. Apa? Ada apa? Kamu memiliki tanda di kepalamu? Ya, benar. Aku memiliki tanda di kepalaku. Ini karena terkena pukulan oleh ibuku. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin kau adalah anakku yang pergi meninggalkanku dahulu. Maksudmu? Ya, kau adalah anakku yang dahulu kupentung dengan sendok dan kau pergi meninggalkan ibu ini. Dengan perasaan tidak percaya, Sangkuriang pun membantahnya dan tetap ingin menikahi Dayang Sumbi. Aku tidak percaya. Apapun yang terjadi, aku tetap menikahimu. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin seorang anak menikahi ibu kandungnya sendiri, darah dagingnya sendiri. Aku tidak peduli. Aku akan melakukan syarat apapun itu agar aku bisa menikahimu. Berilah syarat yang kamu berikan, aku akan melakukannya. Baiklah, aku akan memberimu syarat yang kau kerjakan dalam waktu semalam. Kau harus membuatkanku sebuah perahu dan telaga yang membendungi sungai Citarum. Kau harus melaksanakannya dalam waktu semalam. Baik, aku akan melaksanakannya dan selesai tepat waktu. Dengan rasa penuh was-was, Dayang Sumbi pun mencari cara agar bisa menggagalkan syarat yang dilakukan Sangkuriang. Sangkuriang yang dibantu oleh para Guriang, bendungan dan perahu pun telah cepat akan segera terselesaikan. Bujang, silakan duduk sini, Bujang. Aku sangat membutuhkan bantuan kalian. Sang pria adalah anakku sendiri dan ia sangat ingin menikahiku. Lalu, apa yang terjadi? Aku menyuruhnya untuk menyelesaikan syarat-syaratnya untuk menikahiku. Aku memintanya untuk membuatkan sebuah perahu dan sebuah telaga.
Dan rasa amarah yang memuncak, Sang Kuryang langsung menuju ke tempat Dayang Sumbi. Ternyata ada sesuatu hal yang terjadi. Putri, Putri, di mana kau? Keluarlah. Aku ingin berbicara denganmu. Putri tidak ada. Dia tadi pagi sekali pergi dari rumah. Tidak ada yang tahu dia di mana. Tidak mungkin. Pasti ini sudah direncanakan. Benar, kami semua tidak bohong. Kami kedatangan dari Putri sekarang. Terdengar kabar bahwa Putri pergi ke Gunung Putri. Kalau tidak percaya silakan percaya dengan Putri. Sang Kuryang pergi mencari ke tempat yang disebut oleh bujang Dayang Sumbi. Tersirat kabar bahwa Dayang Sumbi melarikan diri ke daerah Gunung Putri, dan konon ia menghilang dan berubah menjadi bunga jaksi. Sedangkan Sang Kuryang menyusul Dayang Sumbi ke tempat yang telah disebutkan tadi, yang daerahnya disebut dengan Ujung Berung. Akhirnya Sang Kuryang pun menghilang ke alam gaib.